Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan ramah-ramah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini kita diingatkan bahwa kalau ada ujian di hidup kita, kesusahan atau kesulitan, sabarlah, tenang saja, tenang. Dan kita tetap berjuang dan berusaha mengatasi segalanya. Tentu saja dengan bantuannya Tuhan. Sabar dan tenang. Mengapa? Karena ujian itu diperbolehkan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita, membentuk menjadi lebih matang, lebih dewasa. Nah, satu orang yang bisa memberi teladan kita adalah Santo Maria Vianney, karena dia juga punya kesulitan di hidup. Dia mau masuk ke seminari tapi ada halangan, ada yang masalah hidupnya, dia kurang sehat. Tetapi dia dengan sabar dan tenang berjuang terus sampai dia lulus. Dan meskipun dia gak terlalu bisa disebut kurang cerdas, pintar, tapi dia cukup besar, sebegitu besar kasihnya kepada sesama. Jadi dia bisa mengorbankan waktunya, tenaganya, dan segala kemampuannya untuk melayani umatnya saat dia menjadi kepala paroki di sana. Dan dia juga melakukan pelayanan yang sangat indah, itu mendengar orang atau kasih waktu untuk mendengar pengampunan dosa, pengakuan dosa oleh umatnya sampai jam-jaman. Ada yang katanya 16 jam. Wah, itu kalau gak kuat, maksudnya gak dari hati, gak mungkin. Karena itu ada yang mengatakan, Monsignor Devie mengatakan, "Saya harap saudara-saudara seluruh imam saya memiliki kegilaan yang sama dengan Pater Vianney." Dia disebut gila karena itu bisa disebut keterlaluan. Tetapi dengan konteks, dengan pelayanan yang begitu indah, ya benar-benar Pater Vianney
dia bisa menyelamatkan, atau rahmat Tuhan bisa mengalir lewat dia kepada umatnya yang menderita dan bertobat. Jadi disinilah kita bisa meneladani Pater Vianney, kesabaran dan ketekunan. Kalau ada masalah di hidup kita, tenang saja, sabar. Seperti juga wanita dalam bacaan Injil kita hari ini, dia seperti ditolaklah oleh Tuhan Yesus, tapi itu ujian. Karena itu dia agak putus asa dan dia berjuang terus sampai Tuhan bilang kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Nah, semoga kita juga berjuang terus, tenang saja, dan percayalah bahwa Tuhan gak mungkin meninggalkan kita. Meskipun ada penderitaan sampai kita kena penyakit yang parah dan sampai meninggal, tetap kita percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam kematian pun dia bisa menemani sampai kita diselamatkan dari dosa kita dan disuruh masuk ke kerajaannya Bapa di surga. Nah, semoga ketenangan ini, kesabaran dan ketekunan kita bisa ikuti supaya teladannya Pater Vianney dan wanita dalam bacaan Injil kita hari ini ada gunanya di hidup kita. Amin.